Ustaz. Antum sudah Yuk. معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت تصلي يوم الجمعة أنصت والإمام يدعو فأول العقد أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد يا أرحم الراحمين. اللهم أخوة الإسلام وإيمانا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وزمر كرمات الدين مدد الدين رب اهدنا منك بخير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقام وأحسن نبيا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم الكبار
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, Allah berikan kepada kita kenikmatan nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai, di Masjid Jami Al-Barakah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi-tabi serta umatnya sampai kiamat. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Janganlah kita semua mati sebelum dalam keadaan benar-benar Islam. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah. Menjelang pilkada berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi, panggung politik Indonesia semakin bergolak. Banyak aktor politik, termasuk rejim berkuasa, parpol dan DPR, menunjukkan sikap pragmatis yang ekstrim, mengabaikan idealisme, ideologi, bahkan ketentuan agama. Mereka berpindah-pindah koalisi dan mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok, mengesampingkan kepentingan rakyat seharusnya mereka mewakili. Pragmatisme seperti ini sangat erat kaitannya dengan demokrasi, di mana penguasa dan wakil rakyat lebih mementingkan keuntungan pribadi atau kelompok dibandingkan kepentingan rakyat. Undang-undang dan kebijakan yang lahir seperti Undang-Undang Migas, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Pemilu atau Pilkada lebih menguntungkan oligarki dan pengusaha ketimbang rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi tidak berpihak kepada rakyat. Inilah fakta sistem politik yang tidak Islami, sistem politik yang didasarkan pada hawa nafsu, jauh dari nilai transendental, keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, politik yang jauh dari nilai ibadah. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah. Kondisi yang kita lihat sekarang jauh dari politik Islam. Menurut Syekh Taqiyuddin Ad-Dabbani, politik dalam Islam adalah pemeliharaan urusan umat baik di dalam maupun luar negeri berdasarkan syariat Islam. Ini mencakup bagaimana negara Islam atau khilafah memimpin, mengatur dan melindungi umat dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam negeri seperti hukum, ekonomi, pendidikan, maupun luar negeri, hubungan diplomatik, jihad dan lain-lain. Politik ini bukan sekedar permainan kekuasaan, tetapi tanggung jawab syar'i untuk menerapkan hukum-hukum Allah dalam mengatur kehidupan umat, sehingga terikat dengan hukum halal dan haram, bukan sekedar kemanfaatan. Meskipun ada kaidah al-masalih al-mursalah yang memperbolehkan pertimbangan kemanfaatan dalam amal, kaidah ini banyak dikritik karena bisa menjauhkan dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kaidah ini sering dieksploitasi untuk kepentingan yang bertentangan dengan syariah, seperti membolehkan memilih pemimpin kafir atau fasik, wanita menjadi penguasa, dan menolak khilafah. Padahal semua ini bertentangan dengan ketentuan syariah. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah. Tidak ada alasan syar'i kaum muslimin bertindak dan berperilaku termasuk dalam politik
melepaskan diri dari syariat Islam, kaum muslimin wajib terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ayat ini mengajarkan agar Islam dijalankan secara menyeluruh, mencakup politik. Allah juga berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq." Hendaklah kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan perkara di antara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka untuk meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada dirimu. Tafsir Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yang menegaskan agar wahyu menjadi pedoman dalam memutuskan urusan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah Al-Khulafaur Rasyidin yang terbimbing." Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Serta, "Aku telah mewariskan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, yakni Alkitab Allah dan As-Sunnah Nabi-Nya." Hadis riwayat Malik dan Al-Hakim. Ijma sahabat menunjukkan pentingnya merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah, beliau menegaskan, "Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasul-Nya." Ibnu Katsir. Imam Asy-Syafi'i menolak penetapan hukum tanpa dalil. Beliau menegaskan, siapa saja yang memandang baik sesuatu tanpa dalil, berarti ia telah membuat syariah baru dalam agama ini. Apa iya? Ulama kontemporer seperti Syekh Wahab Al-Juhani juga menyatakan tidak boleh seorang muslim meninggalkan syariat Islam dalam keadaan apapun. Al-Juhani. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai penutup, sudah saatnya umat Islam meninggalkan pragmatisme dan demokrasi yang hanya membawa banyak masalah. Inti demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, membuat manusia melalui wakil rakyat yang sering tidak mewakili rakyatnya, membuat aturan berdasarkan akal dan hawa nafsu, padahal hak membuat hukum hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Yusuf ayat 40. Sebaliknya, mari segera mengamalkan, menerapkan dan menegakkan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan agar bangsa negeri ini meraih keberkahan dari langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmati wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah
قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة